Kasus pembunuhan terhadap Ade Sara mengejutkan banyak pihak, terlebih karena pelaku dan korban sama-sama berusia remaja. Tindak kejahatan di kalangan remaja terus meningkat. Dari tahun 2012 hingga 2013, peningkatannya mencapai 100%. Awal Oktober 2013, 13 penumpang bus jurusan Kampung Melayu menuju Grogol menjadi korban penyiraman air keras. Pelakunya, seorang pelajar menengah atas berusia 18 tahun. Tahun 2010 hingga 2012, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 300 kasus tawuran pelajar terjadi di Jabodetabek. 46 pelajar tewas sia-sia. Tindakan kriminalitas yang dilakukan remaja tak berhenti di sini. Awal Maret 2014, masyarakat digemparkan dengan kasus pembunuhan Ade Sara, mahasiswi berusia 19 tahun. Pelakunya, sepasang remaja teman korban. Menanggapi pembunuhan ini, para remaja bereaksi keras. Kalau menurut saya pribadi itu benar-benar di luar batas wajar ya, soalnya kalau emang si pelakunya itu masih punya pemikiran sehat, nggak mungkin dia bakal ngelakuin hal kayak gitu. Benar-benar sesuatu yang bagaimana bisa seorang mahasiswa atau nggak seorang yang baru menjadi mahasiswa ataupun pelajar melakukan tindakan kriminal seperti itu. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, rentang usia remaja dari 10 tahun hingga 24 tahun. Masa remaja kerap dianggap sebagai masa yang tak jelas. Anak-anak bukan, dewasa juga bukan. Masa peralihan ini menjadi rentan karena di masa inilah seorang anak tengah mencari jati diri. Dalam proses pencarian jati diri, beberapa remaja tergelincir pada tindakan kriminal. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN tahun 2013, jumlah remaja di Indonesia 75 juta jiwa. Ini 30% dari total populasi penduduk. Menghadapi 75 juta remaja yang tengah menghadapi masa rentan bukanlah perkara mudah. Beberapa terlibat tindak kejahatan. Direktorat Jenderal Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri mendata jumlah pidana umum yang melibatkan anak meningkat 2 kali lipat dari tahun 2012 hingga 2013. Kategori anak di sini yang berusia di bawah 18 tahun. Kejahatan yang dilakukan beragam, termasuk kekerasan seksual dan pembunuhan. Itu adalah penegakan hukum dalam rangka bukan untuk menghukum anak ini menjadi penjahat nantinya, tapi juga memulihkan, memberikan pendidikan hukum supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kita panggil orang tuanya dan sebagainya. Kejahatan narkoba juga kerap dilakukan remaja. Di Indonesia, dari 2010 hingga Januari 2014, ada sekitar 150.000 kasus narkoba. 30.000 kasus diantaranya atau 20% diantaranya melibatkan remaja. Artinya biasanya stres karena mungkin, ya maaf saja, mungkin lingkungan keluarganya, mungkin yang sudah tidak harmonis, orang tuanya atau bagaimana, sehingga dia lari menghindar daripada lingkungan yang ada di tersebut. Nah, masuklah ke kelompok-kelompok, khususnya teman-teman penggunanya ini ya, mereka mau awalnya sebenarnya mereka ini adalah coba-coba, mencoba dulu awalnya. Nah, begitu sudah sekali dua kali ya barulah mereka ini terjerat dengan narkoba ini. Remaja Indonesia juga rentan terhadap penyebaran penyakit HIV/AIDS. Data tahun 2013 mencatat dari total penderita AIDS di Indonesia, 21%-nya adalah remaja. Sebagian besar penularan terjadi akibat hubungan seks berisiko dan penggunaan jarum suntik tidak steril. Kenakalan remaja kini semakin berkembang menjadi tindakan kriminal. Tidak hanya secara kuantitas, tetapi juga kualitas. Kalau hubungan biasanya umumnya itu ada hubungan dekat antara pelaku sama korban. Nah, terus kemudian kalau pelaku biasanya umumnya itu pelaku itu laki-laki dan korbannya perempuan. Tapi di sini ada yang khas. Jadi udah ada peningkatan nih dalam kasus adik kemarin itu kebetulan perempuan juga menjadi pelaku. Para kriminolog meyakini perubahan ini terjadi karena banyak hal, termasuk perkembangan teknologi. Namun bukan berarti tidak bisa dicegah. Perlindungan utama berasal dari keluarga dan lingkungan teman yang positif. Rahma Tersier, Budi Raharjo melaporkan untuk NET.